Halo, shalom guys. Guys, gimana kabarmu? Ya, saya berdoa berharap kamu sehat, baik keadaannya, bahkan diberkati Tuhan berkelimpahan. Katakan amin. Nah, guys, hari ini masih seri akhir zaman ya. Dan saya akan membahas tentang rapture atau pengangkatan. Kira-kira pengangkatan itu apa sih? Pengangkatan itu kapan sih? Siapa aja yang diangkat? Siapa yang angkat? Kira-kira gitu ya. Nah, oke guys. Pengangkatan atau rapture itu adalah peristiwa yang paling dekat dengan kita saat ini guys. Jadi banyak kan peristiwa-peristiwa akhir zaman ya, tentang masa tribulasi, antikris, ya, 666, Armageddon, ya, perang Gog Magog, apalagi kerajaan 1000 tahun damai, ya, langit baru, bumi baru, dan lain sebagainya. Tapi di masa kita sekarang ini yang paling dekat adalah peristiwa apa? Peristiwa pengangkatan, guys. Ya. Lalu pertanyaannya, apa itu peristiwa pengangkatan? Jadi gini, guys. Nanti sebelum antikris memerintah atau sebelum antikris menguasai dunia, guys, perlu diperhatikan, antikris yang saya maksud adalah seorang, ya. Jadi bukan roh. Karena ada yang roh, ada yang seorang. Saya bahas ini adalah seorang. Dia disebut pembunuh keji, pembinasa keji, ya. Nah, nanti dia akan menjadi penguasa dunia, pemimpin dunia yang akan menguasai ekonomi, yang menguasai pemerintahan. Pemerintahan cuma satu, guys. Dia presidennya, kira-kira gitu. Dia menguasai ekonomi 666 sehingga nggak boleh jual beli atau nggak bisa kalau nggak pakai sistemnya dia. Ya, bahkan guys, agamanya dijadikan satu, pemerintah dijadikan satu, semua dijadikan satu. Dia penguasanya selama 7 tahun. Tapi guys, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, bahwa sebelum antikris memerintah, maka kita ini akan diangkat oleh Tuhan. Yeay! Guys, kita akan diselamatkan dari antikris. Kita akan diselamatkan dari masa antikris 7 tahun. Kita akan diselamatkan dari masa tribulasi 7 tahun itu. Kita akan diselamatkan dari masa aniaya itu, guys. Ya, Alkitab menulisnya 7 masa. Tapi banyak teolog, hamba Tuhan, pendeta yang menafsirkan itu 7 tahun. Walaupun kita belum tahu, nanti kita akan lihat ya. 7 masa yang dimaksud Alkitab itu benar nggak 7 tahun. Nah, tapi detik-detik sebelum antikris menguasai dunia, kita akan diangkat. Haleluya! Walaupun ada pemahaman, ajaran yang lain yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Contoh, ada yang bilang bahwa enggak kok, kita tetap ikut masa antikris. Jadi kan masa antikris kan 7 masa. Nah di tengah-tengah ini kita baru akan diangkat. Jadi kita ngalami kok 3,5 masa. Ini digolongkan guys. 3,5 masa ringan, 3,5 masa berat. Nah di tengah-tengah inilah orang-orang Kristen diangkat katanya. Lalu ajaran lain atau tafsiran lain bilang, enggak kok, kita tetap ikut sampai masa antikris selesai 7 masa atau 7 tahun. Jadi kita ngalami tuh aniaya, tribulasi, penyiksaan. Ya. Di sini pengangkatannya setelah antikris selesai memerintah. Tapi guys, boleh-boleh aja kok berbeda, itu hal yang wajar dalam menafsir Alkitab ya. Tapi yang saya pelajari, yang saya percayai bahwa kita akan diselamatkan Yesus sebelum antikris memerintah. Ya, jadi bagi saya menghadapi akhir zaman, menghadapi nanti mau pengangkatan, menghadapi antikris kayaknya menyeramkan, bagi saya tidak. Saya percaya bagi kamu juga orang percaya Yesus tidak mengkhawatirkan, tidak menakutkan. Katakan amin. Karena kita akan diselamatkan. Bukankah Yesus itu juru selamat kita, guys? Kita adalah anak-anak yang dikasihinya.
Kita orang-orang umat-umat pilihan yang akan diselamatkan. Katakan amin. Nah, siapa yang diangkat? Jadi guys, yang diangkat adalah orang-orang percaya Yesus. Orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang yang tidak percaya Yesus atau tidak lahir baru, mereka tidak diangkat alias ditinggal. Nah, apakah kamu sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka sesungguhnya saya berani bilang, kamu gak suka berbuat dosa. Kamu selalu rindu hidup berkenan sama Tuhan. Betul apa betul? Kamu selalu rindu hidup menyenangkan Tuhan. Kamu gak mau hidup dalam dosa. Ya, kita orang percaya yang sudah lahir baru masih melakukan dosa. Tapi bukan keinginan kita. Tapi karena mungkin kelemahan tubuh kita. Daging kita ini yang masih kita pakai nih loh. Lemah. Amin guys. Jadi pastikan kamu adalah orang-orang yang percaya. Yang sudah lahir baru. Amin. Maka nanti kalau rapture, kamu akan diangkat. Haleluya. Nah guys, rapture itu kejadiannya seperti apa? Jadi gini guys, Yesus akan datang, ya, tapi Yesus hanya di awan-awan. Dia tidak menjejakkan kakinya di bumi. Nah, kapan menjejakkan kakinya di bumi? Nanti guys. Tahap 2. Ini tahap 1. Tahap 1, Yesus ada di awan-awan menjemput kita. Kita diangkat naik. Ya, dan tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu kayak tubuhnya Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian. Ingat, Yesus bisa makan ikan guys. Tapi yang luar biasa, Yesus bisa tembus tembok. Itu tubuh kemuliaan yang akan kita miliki ketika kita mengalami pengangkatan. Diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Ya, lalu setelah pengangkatan, ya, kita diselamatkan gitu. Nah, Antikris akan memerintah. Ya, oke guys. Seri akhir zaman ini akan banyak. Nanti akan ada masa Antikris. Ya, saya akan bahas juga tentang Armageddon, Gog Magog dan lain sebagainya. Nikmati sesi ini supaya ini bisa menjadi berkat. Tapi saya mau pesan, intinya adalah di akhir zaman ini, ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, hidup dalam pertobatan, hidup dekat dengan Tuhan. Ya, kamu tetap melakukan tugasmu, tanggung jawabmu mungkin sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak yang bertanggung jawab. Mungkin kamu punya pekerjaan, harus mencari nafkah, harus lakukan seperti biasa. Jangan malah berhenti kerja, mau nanti-nantikan Tuhan. Jangan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, betul? Lakukan seperti normal, biasa. Tapi perbanyaklah hal-hal kerohanianmu. Amin. Berdoa lebih banyak, mendekat diri sama Tuhan, membangun keintiman, ya, beribadah, hidup dalam pertobatan yang tadi saya bilang. Oke, semoga ini menolong dan memberkati.